Ya, halo teman-teman, ngebahas konten, ya ngebahas tentang kebebasan ya menurut saya. Gimana teman-teman bisa memiliki kebebasan dalam bikin konten, bikin video, bikin apapun itu, bisa video, bisa foto, bisa tulisan, dan teman-teman lakukanlah itu. Gitu. Sebagai pemula seperti saya, jangan terjebak oleh situasi di mana teman-teman harus apa namanya mengikuti gaya-gaya maaf ya gaya-gaya mentor yang udah sukses, gaya-gaya konten kreator yang udah lebih dulu berhasil. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, maaf, ketika kita melakukan membuat konten, menunggu dulu misalnya ini nih background, ini kan background seadanya ya. Saya ngerekam di tempat kerja saya, eh, apa adanya gitu. Dan kalau kita menunggu untuk segalanya sempurna, dan ini juga saya ngerekam pakai handphone biasa, handphone pribadi malah ya, gitu juga ya sederhana saja, maka ya semuanya bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Nah, kalau teman-teman menunggu dulu melihat konten kreator atau influencer bagaimana mereka membuat konten, memproduksi konten, maka akan kesulitan karena berbeda. Mereka sudah menghasilkan, kita belum. Gitu. Mereka sudah memiliki ribuan, jutaan follower, ratusan ribu follower, nah kita belum. Gitu. Terkhusus ini kan untuk pemula. Nah, maka caranya ya bikinlah semudah mungkin gitu, seringan mungkin. Nah, untuk konten ya terserah, bebas. Sudah saya bahas maksudnya di video sebelumnya, cari saja bagaimana bikin konten, ngapain aja bikin konten gitu. Nah, itu pertama ya, mudah saja bikin konten, jadi jangan terjebak eh, oleh aturan-aturan dari, ya begini, maksud saya begini, saya pernah ikut kelas tentang bagaimana menjadi konten kreator. Nah, dan di kelas itu dipelajari dari A sampai Z bagaimana menjadi konten kreator, lalu menjadi influencer dan lain sebagainya. Tetapi memang ini menurut saya pribadi ya, materi itu ya yang menurut saya itu khusus untuk ya memang sudah memulai dan terbiasa menjadi seorang konten kreator atau sudah mulai memproduksi konten. Ketika nyampainya ke pemula, itu perlu lagi di apa ya? Di breakdown kalau tidak salah. Dia perlu lagi dielaborasi lah, di gimana ya? Diperdalam gitu, dipermudah, diperingan bahasanya gitu ya. Nah, hal itu pun kemudian saya memberikan apa namanya? Memberikan informasi ini agar teman-teman semuanya, pemula khususnya, bisa mudah bikin konten tanpa harus mengikuti berbagai macam kelas. Kenapa? Karena biayanya juga tidak murah. Ya kalau memang mampu ya silahkan, itu lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lain. Misalnya membeli wireless, mic ya, mic apa? Mic clip on seperti ini gitu ya. Dan yang lainnya lah ya. Itu karena banyak kok apa namanya konten-konten yang gratis yang bisa teman-teman akses, terus materi-materi gratis yang bisa teman-teman akses untuk memulai untuk belajar bagaimana caranya menjadi influencer, menjadi tiktoker, menjadi konten kreator, youtuber di media sosial, di platform YouTube banyak sekali. Hanya memang kita perlu jeli, itu saja bedanya. Kalau yang berbayar mungkin kita diarahkan dan langsung punya mentor. Nah, kalau yang gratis tentunya kita harus jeli, harus memilih. Ya wajar lah ya, itu proses dan perjuangan. Nah, maka saya bikin video ini, bikin channel ini, saya khususkan untuk memulai untuk itu. Saya membagikan informasi, sharing lah ya. Kita belajar bareng-bareng apa yang saya dapatkan di materi-materi terdahulu. Lalu saya belajar dari pengalaman juga, saya gabungkan formulanya, ya saya sharingkan.
gitu. Jadi apa yang saya sharingkan, ya ini memang prosesnya begini gitu. Jadi saya hanya menyederhanakan bentuk yang susah menjadi yang mudah-mudahan dapat diterima gitu. Nah, begitu. Lalu selanjutnya begini ya. Kemarin dibahas masalah algoritma, juga masalah kita mau jadi apa, konten kita mau diapain. Nah, di sini di video ini, di sharing kali ini, teman-teman sih bisa bebas memilih konten yang teman-teman buat cocoknya di mana. Nah, tidak hanya cocok, tetapi harus juga senang. Nah, teman-teman senang di platform mana, nah itu pilihan teman-teman. Nah, selain daripada senang, juga harus dipikirkan apakah nanti ketika kita menyimpan konten kita di situ bakal menghasilkan selain daripada endorse atau tidak. Apakah kita bisa menjual barang atau menjual apapun itu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Gitu. Jadi untuk membuat konten bikinnya mudah nih, misalnya sudah dibikin. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan salurannya nih. Salurannya kan banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook ya. Teman-teman tinggal milih. Nah, saya sih milihnya cuma dua, yaitu YouTube sama TikTok. Bukan karena memang TikTok sekarang lagi happening saja, bukan, tapi karena mudah. Teman-teman bisa coba. Teman-teman di TikTok itu menurut saya jauh lebih mudah dibanding di platform lainnya. Mudah apanya sih? Mudah ya, kita ketahuan lah konten kita ini bisa naik apa enggak, itu ketahuan kalau di TikTok gitu ya. Kita hanya fokus bikin konten ya, enak lah begitu ya. Hashtagnya juga menyesuaikan ya. Ya kurang lebih sih sama, harus pakai tagar gitu. Tapi menurut saya itu lebih mudah. Dan yang penting begini ya, yang dulu saya pernah melakukan dan salah ternyata itu, di video awal yang kemarin, saya ngebahas tentang mindset. Dan di mindset dan di bahasan itu saya salah di situ. Merasa bahwa mindset itu tidak penting. Makanya ketika saya memulai merintis, mencoba membuat video, membuat konten gitu ya. Nah, karena niatnya salah, mindsetnya salah. Nah, ketika video saya dan konten saya tidak tidak naik, tidak banyak, yang biasa saja gitu, yang nonton cuma ratusan ribuan, tidak sampai puluhan ribu, maka kecewa gitu, dan langsung berpikir wah ini gagal gitu, dan lalu mikir lagi wah ini saya nggak bakat gitu. Padahal nggak seperti itu ya. Kalau mindset kita, ya udah kita bikin aja konten misalnya. Makanya kenapa yang pertama tadi kita harus bikin konten, itu sesuatu yang kita suka, itu menjadi faktor utama. Nah, silakan teman-teman cek di YouTube dimanapun itu, teman-teman bisa cek alasan kenapa konten harus sesuatu yang kita sukai, karena nanti akan berkaitan dengan konsistensi. Sekali lagi ya, konten, ketika kita membuat konten harus yang kita sukai dan kuasai. Nah, kalau kita suka, itu kita bakal konsisten. Dan kalau kita juga suka, otomatis minimal kita mengetahui. Nah, akhirnya kita menguasai gitu. Nah, tetapi juga jangan khawatir bagi teman-teman yang memang memilih konten yang tidak teman-teman sukai, tetapi teman-teman sedang belajar, misalnya digital marketing. Ini kan terapan ya, digital marketing terapan. Nah, teman-teman kan bisa banyak belajar sambil berbagi informasi, sambil belajar sambil berbagi informasi. Nah, seperti saya ini, ya saya masih belajar, sampai hari ini saya masih belajar memahami digital marketing, masih belajar memahami bagaimana itu menjadi konten kreator, bagaimana itu cara membuat konten yang memang edukatif, informatif, dan menghibur gitu ya. Nah, ngomong juga ini saya masih belajar. Ngomong juga ini saya masih sedikit
malu lah ya, karena saya merasa tidak pede aja gitu. Nah, jadi saya belajar, ada ilmu sedikit saya bagikan, ada ilmu sedikit saya bagikan, bareng-bareng lah gitu. Makanya ya saya seneng kalau bisa sharing di channel ini, di video ini, teman-teman bisa komen dan bisa saling saling bertukar pikiran itu ya. Jadi tadi sukai, lalu kita kuasai kontennya, materinya, dan udah. Nah, yang berikutnya ya ikhlas aja. Ikhlas artinya ya nothing tulus ya. Kita jangan ada beban. Tujuannya tadi informasi. Kita tujuannya berbagi informasi. Sekecil apapun informasi yang kita miliki, itu bisa berguna bagi teman-teman yang lain yang tidak memiliki informasi yang sama. Gitu. Sebesar apapun informasi yang kita miliki menjadi tidak berguna ketika hanya kita yang memiliki informasi itu. Nah, maka ya itu tadi, berbagi informasi. Bagaimana kalau misalnya yang kita miliki ini, informasi ini atau pengetahuan yang kita miliki sudah banyak di YouTube, ya tidak jadi masalah. Sudah banyak di TikTok, ya nggak jadi masalah juga. Itu banyak kok. Tiap hari saya lihat tumbuh youtuber baru dengan niche yang sama, maksudnya dengan niche apa, dengan genre, dengan materi yang sama gitu ya, pilihan konten yang sama, masih banyak juga yang apa namanya, yang nonton gitu. Jadi jangan khawatir itu. Ini saja saya membuat konten tentang konten kreator pasti banyak, dan tutor-tutor atau mentor-mentor yang lebih sukses, yang apa, mentor-mentor yang jualan kursnya mahal gitu ya, itu pengikutnya, followersnya udah banyak sekali. Tetapi apakah channel saya ada yang nonton atau tidak, ya itu mah enggak, saya pede aja. Maksudnya ya karena ini tujuannya informasi, ya kalau mau ditonton ya harapannya begitu, supaya informasi ini tersebar gitu. Ini insya Allah bermanfaat lah ke teman-teman. Itu tujuan saya, berbagi manfaat, berbagi pengetahuan, daripada teman-teman ikut kelas dulu yang berbayar dan belum tentu juga cocok. Ya maka ya tonton aja dulu di sini, karena ini gratis. Dan saya pastikan informasi yang saya sampaikan ini bukan informasi sekedar pengalaman, tetapi informasi ditambah dengan apa namanya, pengetahuan terapan yang saya dapatkan dari kelas-kelas yang pernah saya ikuti. Gitu. Kenapa saya ingin berbagi? Saya tidak membocorkan rahasia mereka, tapi saya hanya membantu teman-teman pemula. Sekali lagi ya, membantu teman-teman pemula yang tidak memiliki akses, yang tidak memiliki apa namanya, yang tidak, ya daripada uangnya dibayarkan kurs, karena tidak murah juga ya. Coba cek, ya di kisaran 300.000, 500. Bagi sebagian orang 300.000 itu murah, 100.000 itu mungkin bagi sebagian orang itu sangat murah. Tetapi bagi sebagian lagi yang ingin merubah nasibnya, yang senang sih dengan dunia digital, tetapi dia bingung gitu mau ngapain gitu, ngapain aja, modalnya nggak punya, ikut kursus pun pasti nggak. Nah, ya saya kepikiran ke situ aja. Itu. Apalagi yang juta-juta. Kurang lebih, dan yang juta-juta itu pun belum tentu materinya sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena iklan itu kadang-kadang nggak sesuai juga dengan ekspektasi kita ya gitu. Jadi jangan apa namanya, ketika teman-teman mau belajar, mau perdalam sesuatu, ya belajar dulu lah dari apa namanya, dari mentor-mentor yang bisa gratis, banyak sekali. Nah, salah satu sekarang nih ya, salah satu yang menginspirasi saya untuk terus memberikan informasi, sekalipun subscriber saya kecil, 0, 2, 3, 4, 15, 17, 20, berapapun itu, saya tidak peduli. Mau subscribernya 20, 100, yang saya nih pribadi nih, yang channel ini, itu jadi masalah. Ataupun di TikTok saya mau ada yang lihat, mau enggak, mau follower saya mau tinggi, mau enggak, itu terserah. Itu bukan jadi patokan saya. Yang penting saya berbagi, saya sudah menyiapkan memberikan informasi, dan semoga informasi itu bermanfaat. Nah, jadi yang yang menginspirasi, yang kemudian akhirnya saya semangat lagi untuk
berbagi ya, ada channel yang sedang oke itu karena muncul terus di beranda saya terus selalu buka, namanya Insan Tutor. Di video kemarin saya bahas dan sekarang saya bahas lagi, kenapa? Karena ini menarik dan ya penyampaiannya ya apa adanya, seru gitu ya, sesuai gitu. Saya hanya melihat bagaimana dia menginspirasi banyak orang, bagaimana Insan Tutor ini menginspirasi saya juga, memudahkan, sama dengan saya visinya ya bikin mudah aja gitu, jangan dibikin rumit gitu. Nah gitu. Nah jadi begitu teman-teman. Nanti mungkin di part 2 saya akan bahas ya teman-teman untuk ini